Puji Tuhan, selamat pagi, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali bersama dengan Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Villa Melati Mas dalam menyapa saudara dengan renungan singkat yang menjadi berkat bagi kita, menjadi pegangan dalam hidup kita sepanjang hari ini. Roma pasal 9 ayatnya yang ke-19. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-19. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda yang untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Nah, saudara Tuhan, kita lihat di sini. Dia adalah penjunan, saudaraku, tukang periuk, dan dia mempunyai hak atas tanah liatnya, saudara dan saya. Dan dia berkata bahwa firman Tuhan berkata pada hari ini bahwa siapakah kamu manusia sehingga kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Saudara kasih Tuhan. Padahal Tuhan berkata bahwa aku membentuk engkau karena aku punya hak atas engkau. Karena aku telah menebus engkau. Dan engkau adalah anak-anakku. Engkau adalah tanah liat yang akan kubentuk. Nah, ini saudara kasih Tuhan. Kubentuk untuk menjadi satu benda atau satu kehidupan yang dipakai guna tujuan yang mulia. Atau saudara kasih Tuhan, suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Saudara. Jadi tujuan Tuhan adalah membentuk kita saudara, untuk menjadikan kita saudara, dipakai untuk tujuan yang mulia. Bukan tujuan yang biasa. Saudara. Nah, kalau kita saudara kasih Tuhan menolak dibentuk, maka saudara kasih Tuhan kita menjadi berguna seberguna. Saudara. Tetapi bergunanya bukan untuk yang mulia, saudara, tetapi untuk yang biasa. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah suatu rancangannya yang luar biasa. Saudara, penuh dengan kemuliaan. Penuh dengan hari depan yang bahagia. Jadi saudara kasih Tuhan, kita mau dibentuk atau tidak? Kita mau menjadi dipakai sebagai yang mulia atau tidak? Ataukah kasih Tuhan kita ingin yang biasa-biasa saja? Saudara? Allah dari segala sesuatunya, dari mulai daripada kitab Kejadian saudara, sampai juga Yohanes pasal 1, saudara, kita tahu bahwa ketika dia membentuk sang kasih Tuhan dunia ini dengan segala sesuatunya, dia sediakan itu untuk Adam dan Hawa. Mereka gagal, saudaraku. Maka Allah mengulangnya, saudaraku, melalui Injil Yohanes pasal 1, sang kasih Tuhan. Sehingga dia mengutus anaknya untuk menjadi satu manusia, saudaraku, satu bejana yang Tuhan akan bentuk. Dan Tuhan lengkapi dengan apa? Dengan kemuliaan. Nah, kemuliaan itu, saudara kasih Tuhan, dia estafetkan kepada kita. Sehingga saudara kasih Tuhan, segala satu kasih Tuhan yang Tuhan punya rencana saudaraku, untuk yang hal-hal yang mulia saudaraku, itu menjadi bagian saudara dan saya. Kita bisa menerima itu semua sekali lagi saudaraku, karena Yesus sudah mati buat kita, menebus dosa kita, dan mengestafetkan saudaraku kemuliaan itu, yaitu dalam Roh Kudus, sehingga saudara kasih Tuhan, kita menjadi manusia saudaraku, kita menjadi umatnya, kita menjadi saudara kasih Tuhan, bejana saudara kasih Tuhan yang untuk dipakai untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Dalam nama Yesus kita datang pada Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kembali hamba-Mu datang padamu. Terima kasih Tuhan Yesus kalau Engkau menjelaskan kepada kami bahwa Tuhan dalam Engkau membentuk kami Tuhan Yesus adalah untuk kami dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dengan kemuliaan Tuhan. Dalam kemuliaan Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus kami boleh Tuhan meraih segala sesuatunya Tuhan. Dan kami Tuhan dibentuk untuk hal-hal yang mulia, bukan untuk hal-hal yang biasa Tuhan. Tolong kami, ampuni kami Tuhan. Bila kami boleh layak untuk menerima menjadi tanah liat Tuhan, untuk dibentuk oleh tukang periuk yang adalah tangan-Mu Tuhan, yang akan membentuk kami, menjadikan kami sesuai dengan rencana dan rancangan-Mu. Terpuji Engkau selama-lamanya, berkat atas kami semua yang ada pada pagi hari ini Tuhan, dan sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kegiatan umat-umat-Mu, apapun Tuhan Yesus bentuk aktivitas mereka, baik dalam rohani maupun dalam jasmani, hamba yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau akan jadikan mereka sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan untuk mereka terima, untuk mereka jalani, untuk mereka miliki, untuk mereka nikmati Tuhan dalam hidup ini,
bukan hanya seorang diri, tapi juga bersama dengan keluarga yang ada. Terpujilah Engkau kala selama-lamanya, anak-anakmu yang tetap sekolah online, tetap belajar online. Tuhan tolong agar kerjasama Tuhan antara guru dan murid boleh menghasilkan pelajaran-pelajaran yang akan Tuhan Yesus menjadi bekal bagi mereka untuk menyongsong hari depan yang bahagia di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau kala selama-lamanya, berkat-Mu Tuhan atas seluruh kehidupan mereka, rumah tangga keluarga mereka, atas kesehatan mereka, atas pelindungan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua ini. Terima kasih, Engkau akan meluputkan mereka, Engkau akan menjauhkan mereka, dan Engkau akan melindungi mereka. Terpujilah Engkau kala selama-lamanya. Doa ini hamba meteraikan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.